Langkah timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali tersendat. Skuad Garuda hanya bisa berbagi angka dengan Filipina. Lantas berapa rapor yang pantas untuk perjuangan Hernando Ari dan kawan-kawan di pertandingan ini? Gawang Patah mengulas selengkapnya untuk Anda. Pada laga yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, anak asuh Coach Shin tampak nervous di awal permainan. Kesalahan ini belakang kembali jadi problem yang berulang. Patrick Record berhasil memanfaatkan momentum untuk membawa timnya memimpin di babak pertama. Pelatih Sintayong lantas mengubah pendekatan di babak kedua. Langkah itu terbukti berhasil dengan Ricky Kambuaya berhasil menyamakan skor yang bertahan hingga laga usai. Pertahanan kembali acak-adul. Hernando Ari dengan poin 7,5. Hernando Ari bisa dikatakan penyelamat Indonesia dari lebih banyak kebobolan di pertandingan ini berkat sejumlah penyelamatan pentingnya. Jordi Amat poin 6,5. Penampilan kurang impresif kembali diperlihatkan Jordi Amat yang bikin Indonesia tertinggal. Walau begitu permainannya membaik di babak kedua. Elkan Bagot poin 6,5. Gencarnya serangan Filipina membuat Elkan Bagot kewalahan. Dia juga ikut terlibat saat Filipina mencetak gol lantaran gagal menyempurnakan jebakan offside. Rizky Ridho poin 6,5. Setali tiga uang, penampilan Rizky Ridho juga jauh dari kata memuaskan. Gempuran bertubi-tubi tuan rumah utamanya di babak pertama membuatnya tak bisa lepas dari tekanan. Lapangan tengah demam panggung. Sandy Walsh poin 6. Entah apa yang dipikirkan pelatih Sintayong dengan memainkan Sandy Walsh di tengah. Ia pun terpaksa ditarik keluar setelah 30 menit demi mengubah taktikal. Rahmat Irianto poin 6,5. Permainan Rahmat Irianto tak bisa dikatakan bagus maupun buruk, tetapi seharusnya dia bisa lebih baik sebagai gelandang jangkar. Ricky Kambuaya poin 7. Sempat kepayahan mengikuti tempo permainan, Ricky Kambuaya jadi game maker kebangkitan Indonesia. Liu Kan plus sodona asisnya menjaga asa Garuda. Asnawi Mangkualam Bahar poin 6,5. Asnawi Mangkualam Bahar kembali tampil agresif di sisi kanan penyerangan, tapi aksinya masih terbilang kurang efektif. Kehilangan rekan tim. Sain Patinama poin 6,5. Sain Patinama gagal mengulang performa di Irak. Ia pun terpaksa ditarik keluar di awal babak kedua demi memasukkan Pratama Arhan. Rafael Struijk poin 6,5. Sebagai orang pertama di lini depan, Rafael Struijk tak segan-segan melakukan pressing. Sayangnya dalam situasi counter attack, ia kerap kehilangan rekan-rekannya yang terlambat naik. Sadil Ramdhani poin 7,5. Gocekan Sadil Ramdhani masih jadi senjata khas yang belum tergantikan. Sepakan bolanya di pertengahan babak kedua memastikan Indonesia pulang dengan tangan hampa. Para pengganti. Witan Sulaiman poin 6,5. Kehadiran Witan Sulaiman setelah setengah jam permainan memberikan warna baru bagi lini tengah Indonesia. Setidaknya dia lebih membantu ketimbang Sandy Walsh di laga ini. Pratama Arhan poin 6,5. Kekuatan lemparan ke dalam jadi senjata yang diandalkan Indonesia untuk mencuri gol. Tetapi sayangnya pertahanan Filipina sudah mengetahui kelebihannya tersebut. Ramadan Sananta poin 6. Ramadan Sananta tak terlalu mendapatkan kesempatan bersih usai masuk menggantikan Ricky Kambuaya di pertengahan babak kedua. Arhan Fikri dan Hoki Caraka. Kedua pemain ini dimasukkan di masa injury time untuk membunuh waktu. Praktis tak banyak yang bisa ditampilkan Arhan Fikri dan Hoki Caraka. Sintayong masih pede. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak terlalu kecewa dengan dua hasil itu. Apalagi skuad Garuda masih memiliki 3 laga kandang yang akan dijalani. Kami punya 1 poin dari 2 laga away, tapi kami punya 3 laga home, ujar Sintayong dalam sesi konferensi pers selepas pertandingan. Rekor bagus. Sintayong merasa percaya diri bermain di kandang sendiri. Ia merasa rekor timnas Indonesia cukup bagus ketika berlaga di hadapan pendukung sendiri. Kami sangat kuat ketika bermain di kandang. Saya masih merasa positif dan percaya diri, tandasnya. Timnas Indonesia sejatinya menghadapi timnas Filipina di Jakarta. Namun karena adanya Piala Dunia U17 2023 dan adanya konser Coldplay, tim Merah Putih harus menjalani 2 laga tandang secara beruntun.